Haleluya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, shalom, haleluya. Berapa banyak di sini yang bersyukur hari ini kita ada di tempat ini, amin. Haleluya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk semua perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Menaikkan pujian kami, biarlah Tuhan Yesus Engkau disenangkan melalui pujian kami. Haleluya.
Indonesia. Sekali lagi katakan. Indonesia, I'm calling you to be. Indonesia, my grace is over thee. If you trust in my name, on your island I will reign. Indonesia, come back to me. Ini kerinduan kami Tuhan. Katakan oh Yeshua. Oh Yeshua, you are my only grace. Oh Yeshua, you are my Lord and King. I will trust in your name. On my islands you will reign. Indonesia, will bless your name. Mari serukan namanya, panggil namanya, katakan oh Yeshua. Oh Yeshua, you are my only grace. Oh Yeshua, you are my Lord and King. I will trust in your name. On my island you will reign. Indonesia will bless your name, Jesus. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Katakan, oh Yeshua. You are my only grace. Oh Yeshua, you are my Lord and King. I will trust in your name. Amen. Indonesia, we bless your name. Indonesia will bless your name. Indonesia, we bless your name. Lebih keras lagi katakan, Indonesia will bless your name, Jesus. Indonesia, we bless your name. Haleluya. Oh Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Yesus terpesona. Segala pujian Hanya Kau Yesus. Haleluya. Cuma Tuhan saja katakan, Kau Allah. Amin. Besar dan dahsyat Dia, amin. Segala pujian hanya Kau Yesus. Sorak-sorai bagi namanya, sebab Dia besar dan ajaib. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau
kasih Tuhan. 81 tahun Engkau sertai bangsa ini. Dan kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang dahsyat. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau memberkati presiden kami, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri yang ada sampai dengan seluruh kepala-kepala yang ada sampai di kelurahan, pedesaan, dan pelosok-pelosok. Engkau memberkati mereka dengan takut akan Tuhan. Biarlah setiap keputusan-keputusan untuk negara ini, terutama keputusan-keputusan yang menyangkut tentang keamanan, keputusan-keputusan tentang perekonomian, keputusan-keputusan apapun yang diputuskan, semuanya berasal daripada Tuhan. Engkau berikan roh takut akan Tuhan kepada setiap para pemimpin, kepada anak-anak Tuhan yang berada di jajaran pemerintahan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Rock Ministry. Kami bersyukur Tuhan, kami memberkati Tuhan Yesus Gembala senior kami yang terkasih Bapak Pendeta Timotius Arifin bersama dengan Ibu Vivi. Kami juga memberkati gembala kami yang terkasih Tuhan Yesus di Jabodetabek, Serang, Banten, Bapak Roni Daud Simeon bersama dengan Ibu Nancy. Kami juga memberkati gembala kami yang terkasih di tempat ini, Rock Pantai Indah Kapuk Tuhan, Bapak Hartono bersama dengan Ibu Linda. Ora basyakaralaba tandayaralamu, ora laba syakaralaba laba syakaraba. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Tanda-tanda heran terjadi atas mereka. Diberkati rumah tangganya, diberkati pelayanannya, diberkati penggembalaannya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati setiap rock yang ada di Jabodetabek Tuhan. Engkau memberkati setiap gembala, Engkau memberkati para pekerja, Engkau memberkati jemaatnya di dalam nama Yesus Bapa. Kami percaya Tuhan ada buah-buah tetap dan lebat yang Tuhan Engkau percayakan Tuhan untuk gereja-gereja ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh masyakaralaba, terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Pagi hari ini kami boleh melihat Tuhan betapa Tuhan Yesus Engkau lebih lagi mengasihi kami. Kami boleh melihat perbuatan-perbuatan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami adalah terang dan garam-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah hari ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang bersyukur hari ini lambaikan tanganmu. Katakan aku bersyukur Tuhan sertai bangsa kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Sekali lagi katakan, betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Katakan, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Wes, terima kasih Yesus. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Haleluya. Saya ingin mendengar suara Rockpick bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa ini. Amin. Siap sama-sama katakan itu semua berkat karunia Tuhan. Yes. 1, 2, 3. Itu semua. Amin. Yes. Lebih keras bagi Raja. Hey. Sekali lagi.
kasih-kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, amin, kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Katakan, terima sukacita surga, amin, kekuatan bagi jiwa. Haleluya, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah bagi jiwa. Saksikan kuasanya, taklukkan badai. Mari katakan, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak Tuhan, sukacita surga nyata. Haleluya, kau ada, amin, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, bersorak bagi Dia, hey, begitu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Haleluya. Yang bersukacita lambaikan tanganmu. Lambaikan. Belum. Baru 5 orang. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Katakan haleluya. Baru 5 orang saudara. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Yes. Ayo gerakan badanmu. Bersukacita karena sukacita surga di tempat ini. Siap. Woo. 1, 2, 3. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya.
dari wajahnya. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan sama-sama kita akan mendengarkan suara gembala. Perjalanan hidup manusia kepada pemulihan ada 4T. Pertama, tesyufa. Tesyufa sering kita bilang kembali pada titik asal. Asal kata suf. Yang kedua, tefila, berdoa. Pertama tentu saja minta ampun pada Tuhan. Dan Tuhan yang murah hati akan memberikan pengampunan. Apa buahnya? Sedekah. Hidupnya jadi benar, ada buah-buah pertobatan. Dan apa tandanya lagi? Tehila. Hidupmu penuh dengan pujian yang memuliakan Tuhan. Jangan lupa 4T ini. Dalam kehidupan Raja Hizkia, dia baru saja mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena doa bersama dengan yaitu Nabi Yesaya bin Amos. Corporate, bahkan 2 orang. Itu kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Dan Tuhan akan mendengar doa kepada sang raja itu. Sebab doa itu adalah suatu petisi kepada raja. Tapi pada saat itu Tuhan memberikan satu ketentuan. Ketentuan Tuhan selalu yang terbaik. Dia bilang lewat Nabi Yesaya, waktu dia sakit dan hampir mati. Hezekiah artinya my strength is Jehovah. Tapi ketika Tuhan bilang pulang, dia tidak mau. Dia minta perpanjang umurmu. Alasannya apa? Aku telah hidup dengan tulus hati di hadapanmu. Saya tentu saja, kata Rasul Paulus, bersama dengan Tuhan lebih baik. Dia tidak berkata masuk surga, dia bilang with Christ. Beda kan? Nah saudara yang kasihan Tuhan, kita tahu bagaimana satu dia diperpanjang umur 15 tahun. Bahkan diberikan satu tanda ajaib, yaitu apa jam daripada Ahaz itu berupa kayak bayangan begitu. Itu mundur, bukan maju. Saya punya analogi bagus dan dilarang sekali, yaitu untuk memundurkan. Kecuali yang memundurkan itu yang membuat, ataupun tentu ahlinya. Karena itu bisa merusak. Tapi Tuhan itu begitu murah hati, tetapi akibatnya kurang baik. Apa yang terjadi? Pertama, dia tambah kaya. Bahaya ini. Ya, possession tambah banyak, pride, prestige, dan apalagi saudaraku, tentu saja ini bahaya sekali, power, makin berkuasa, jadi sombong dan angkuh. Dia pamer kepada utusan Babylon. Pada waktu itu ada Merodak Baladan mengutus utusannya, dia tunjukkan semua kekayaannya. Bodoh sekali perbuatanmu, kata Nabi Yesaya. Semuanya akan diambil dan anak-anakmu akan jadi yunak, ataupun Saris itu adalah orang kebiri. Dan kita tahu bagaimana akhirnya dibuang ke Babylon. Ada itu Sadrak, Mesak, Abednego. Itu adalah bangsawan Yehuda. Dan mereka semua jadi Saris, jadi orang kebiri di kerajaan Babylon. Ditambah lahirlah Manase. Dan Manase ini dari yang jahat, paling jahat dari seluruh raja-raja Yehuda. Dan melalui perbuatannya kembali penyembahan berhala. Dan kita tahu bagaimana akibatnya. Dengan alasan itu Tuhan tidak bisa disalahkan. Yehuda dihukum. Dan semuanya hancur. Bait Allah dihancurkan, Yerusalem dihancurkan. Satu keangkuhan, satu kebodohan. Seekor lalat mati membuat urapan berbau busuk. Kita tahu bagaimana satu kebodohan menghancurkan semua yang kita bangun selama ini. Hati-hati warga kerajaan. Hati-hati daripada kesuksesan. Kamu jadi merasa dirimu penting. Saudara yang kasih, tetap rendah hati. Sebab itu adalah bukti kita adalah warga negara kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Oh, mulia
bless your name, Jesus. Diberkati kau Tuhan, diberkati kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Penuhi tempat ini. Orang masyarakat oh Jesus, haleluya. Oh, diberkatilah kau Yes, Lord Jesus. So as we glory in your embrace, as your presence now fill this place, as your presence, as your presence now fill this place, as your presence, God, as your presence now fill this place. Di sini Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Sebab kami semua yang berlidah dan bernafas hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di sini memberkati kami semua. Sehingga kami pulang dengan kekuatan baru yang dari Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bisa tolong ditampilkan? Ya, waduh, agak kecil ini. Ya, ya, oke. Bulan ini kita bicara tentang Heal the Land. Ya, nah nanti hari ini sebenarnya isi pembicaraan 1 bulan itu ya seputar ini. Ini sudah saya ringkas semua jadi satu tampilan, tapi saya akan bicara agak spesifik tentang hal ini karena pemulihan bangsa itu selalu dimulai dari pemulihan pribadi. Ya, ini berurut, tanpa ada pribadi yang dipulihkan, lalu masyarakat yang ditransformasi, ya, bangsa diperbarui, tidak mungkin terjadi pemulihan. Ya, ini terjadi bertahap. Maka kita akan bicara satu sisi yang tadi saya dengar pesan dari senior pastor kita mirip tentang itu. Ya, hati-hati kalau kita mulai diberkati, kalau kita mulai berhasil, atau kita mulai sukses. Nah, ini akan bisa hidup ya ini. Ke depan, ke belakang. Oke. Saya seorang ASN, singkat saja.
Saya seorang ASN yang sudah bekerja 23 tahun di sebuah kementerian dan sekarang bertugas di Provinsi Lampung. Oke, singkat saja. Ini istri saya, anak kami tidak bisa di sini karena di Rock Pondok Indah. Berdiri, Bu. Harus berdiri nih. Ya, oke. Iya, terima kasih. Yang pertama terima kasih Pak Gembala dan Ibu yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melayani. Kami setelah ini langsung harus kembali ke Bandar Lampung berhubung dengan besok pagi itu harus upacara. Harus upacara karena saya pimpinan di situ jadi harus memimpin upacara untuk seluruh pegawai. Ada 600 pegawai di dalam kantor itu sehingga harus diatur dengan baik. Nah, hari ini kita akan bicara dari firman Tuhan, ya, kita buka bersama Hakim-Hakim pasal 8. Hakim-Hakim pasal 8. Bisa tolong ditampilkan ayat 1 sampai 9. Harusnya seluruhnya Hakim-Hakim pasal 8 ini karena cukup panjang. Kita baca ayat 1 sampai 9. Tidak ada di PPT ini, minta tolong ditampilkan. Setelah itu kita akan membaca ayat-ayat berikutnya di saat perenungannya. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1 sampai 9. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Batak banget ini ya. Apa macam? Nah, mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Ayat 2. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? 3. Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu yakni Oreb dan Zeb ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Ayat 4. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Ayat 5. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Sebah dan Salmunah, raja-raja Midian. Ayat 6. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Sebah dan Salmunah itu ada dalam tanganmu? Sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu. 7. Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Sebah dan Salmunah ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Ayat 9. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel. Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Oke, next. Nah, kita lihat siapa Gideon ini. Gideon ini adalah seorang yang dipanggil dari kelemahan. Sebenarnya orang ini orang yang kalau saya lihat, nah sembunyi di tempat pemerasan. Ini kita lihat latar belakangnya dulu sebelum kita bicara ayat 8. Dia merasa tidak layak, satu, dia dari suku yang paling lemah, paling kecil. Di antara suku yang paling kecil itu, dia paling muda. Jadi sebenarnya Gideon ini merasa tidak layak, sangat tidak layak untuk menjadi seorang hakim. Nah, Tuhan memanggilnya bukan karena kekuatan, tapi karena kasih karunia-Nya. Ini awal yang baik sekali dari seorang Gideon. Nah, Tuhan memakai orang lemah agar kemuliaan hanya baginya. Ini yang paling penting, Tuhan pakai orang yang tidak berarti sebenarnya supaya Tuhan mau mempertontonkan dirinya lewat orang ini. Nah, tapi ini yang kita akan pelajari. Gideon ini sebenarnya berubah dari seorang yang ketakutan, ya, menuju kemenangan. Kenapa? Ya karena kita lihat, memang dia dipilih Tuhan, tadinya bersembunyi. Kemudian dia akan menjadi orang yang berperang. Nih,
dengan 300 orang lawan 135.000. Dan dia memperoleh kemenangan. Sekali lagi Tuhan mau mempertontonkan. Tadi penakut, sembunyi, kemudian menang. Dengan pasukan yang kecil. Nah ini kalau kita lihat ini kemenangan yang luar biasa. Dengan strategi yang unik. Nanti saya kulik sedikit. Kenapa Tuhan pakai cara itu? Kenapa nggak pakai cara lain? Kenapa pakai buyung, sangkakala, ya, dan pelita? Ya, kita akan lihat. Tuhan sebenarnya hanya mau menunjukkan kemenanganmu itu 100% kemenangan saya. Nah, mari kita perhatikan apa yang dilakukan. Kalau saya lihat, ya, ini saya kaji, ya, cek kembali. Ini menurut teori Lancaster Power. Ini dikaji nih kemenangannya. Nah, kalau kita lihat Lancaster Power itu mengasukkan hukum probabilitas benturan militer. Jadi kalau perang kita pakai rasio jumlah. Jadi jumlah 135.000 pihak Midian, orang Israel ini 300.000, itu di total. Ini di total. Kalau peluangnya orang Midian 135.000 jumlah mereka ditambah totalnya 135.300, peluangnya 99,9978%. Kemenangannya mutlak itu. Nyaris mutlak. Kalau orang Israel, nah, peluangnya 300 bagi 135.300, 0,002%. Wah, ini kalau dilihat angka ini, ya, sebenarnya, nah angka ini begini, bicaranya secara probabilitas kemenangan Gideon itu hanya 0,02. Itu statistically impossible. Secara statistik itu nggak mungkin terjadi. Sangat tidak masuk akal sebenarnya kemenangan Gideon itu dengan model seperti itu. Karena ya peluangnya hanya 0,002. Itu dari sisi jumlah. Kalau dari sisi senjata lebih parah lagi nih. Orang perang itu kan pakai senjata. Dia bawa buyung, bawa obor gitu, ya, bawa buyung, bawa timba gitu, lalu bawa obor, ya, untuk dipakai berperang dan sangkakala. Saya dari kemarin bertanya, ini kenapa pakai itu? Kenapa nggak pakai yang lain? Nah ternyata di zaman peperangan saat itu, obor itu hanya dipegang oleh pemimpin. Obor itu hanya dipegang oleh pemimpin pasukan. Jadi waktu orang Midian ini lihat orang Israel dengan 300 obor. Karena orang Israel 300 tuh bawa obor semua. Dia bayangin, gila. Kita saja 135.000. Itu obornya satu. Kalau 300 obor, berapa orang di situ? Ini logika saya masuk ke situ. Ya karena saya orang teknik harus masuk akal ini. Kenapa dia ketakutan? Oh ternyata karena mereka di dalam kegelapan, bayangin 135.000 itu hanya satu obor yang menerangi di depan, yang lain itu gelap. Jadi begitu 300 orang tuh datang berkeliling, mereka pikir kalau saya di depan obor satu, maka kemungkinan di belakang ini ada 135.000 orang. Tambah lagi satunya dikali 300, banyak sekali dan mereka ketakutan. Itulah yang membuat mereka akhirnya saling tikam dan mati. Apapun itu logikanya, kalau Tuhan nggak buat, itu nggak mungkin. Kalau kita baca kasat mata logika pakai obor ini kan bukan senjata perang. Tapi memang Tuhan mempersiapkan mereka dengan sebuah strategi yang memang masuk akal. Yang membuat orang Midian itu ketakutan karena mereka di dalam kegelapan dan tidak bisa lihat di dalam sana ada berapa orang. Tapi inilah peluang 0,002% itu Tuhan balik. Ya, Tuhan balik sehingga kemenangan Gideon hanya terjadi karena 100% pertolongan Tuhan. Itu titik. Tidak bisa disangkal. Nah, itu yang bagus. Kita belajar sekarang ayat yang kita baca hari ini. Ini latar belakang Gideon. Nah, oh puji Tuhan sudah nyambung ya.
Gideon ini pahlawan yang jatuh sebenarnya. Tadinya kemenangannya sangat bagus. Tapi kita lihat ya, setelah dia mengalahkan 135 orang, ribu orang itu dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Namun kemenangan terbesar justru membuka pintu kejatuhan terbesar dalam hidupnya. Di sini waktu baca ini bergetar saya tuh. Karena banyak orang yang begitu dia berhasil tidak mawas diri. Dia tidak menjaga dirinya karena dia ada di titik kejatuhannya. Merasa, oh saya baik-baik saja. Saya sudah diberkati, anak-anak saya sudah di sini. Everything is good. Di dalam titik itu, sebenarnya kita sedang berdiri di sebuah pintu yang namanya pintu kejatuhan. Nah, ini yang terjadi pada Gideon. Nah, keberhasilan bisa menjadi jebakan rohani yang paling berbahaya. Ini penting supaya orang Kristen jangan hanya cari berkat. Jangan hanya cari keberhasilan. Karena di titik itu iblis mengintai dengan sangat. Dengan sangat. Gitu. Ya, kalau dia berjuang itu betul-betul dengan kekuatan Tuhan kan. Tapi kalau sudah sampai, ini titik yang cukup berbahaya. Tadi Pak Gembala senior kita menyampaikan sangat jelas. Nah, mari kita pelajari bersama. Ada 8 hal yang cukup berbahaya yang terjadi dalam kehidupan Gideon. Yang pertama, ya, kemenangan yang meracuni hati. Ayat 1 sampai ayat 3. Nah, ini kita lihat respon yang bijak tapi hati yang mulai berubah. Kita lihat ayat 1 sampai ayat 3 tadi, suku Efraim itu marah ya karena tidak diajak berperang. Tapi Gideon itu bisa ngeles gitu menurut saya. Bisa ngeles. Kalau menurut beberapa penafsir ini sebuah metafora, dia memakai kata pemetikan susulan. Ya, apalah artinya pemetikan susulan atau kontribusi akhir saudara orang Efraim dibanding panen utama, ya. Karena saudara walaupun terakhir, tapi saudara yang tangkap dia. Kedua raja itu yang tangkap mereka. Anda, bukan saya. Itu yang disampaikan Gideon. Jadi sebenarnya nggak ada artinya lah yang saya lakukan ini. Karena toh peperangan ini ujungnya yang menangkap raja itu Anda. Jadi ini negosiasi politik yang baik sekali yang tadinya mereka begitu marah. Suku ini suku yang besar, suku Efraim ini. Marah sama mereka, ya sama si Gideon ini, suku yang paling kecil. Tapi dengan kemampuan diplomasi yang baik bisa reda. Dia pakai metafora kata-kata yang membandingkan kalau panen akhir itu kan Bapak yang lakukan. Saya sih di depan gitu loh. Panen utama tetapi jauh lebih hebat hasilnya karena Bapak yang di depan. Dan itu bisa membuat reda kemarahannya. Tetapi bersamaan dengan itu bibit kesombongan mulai muncul. Sudah mulai muncul. Dia merasa berhak. Nih, keberhasilan sering membuat kita lebih sensitif terhadap penghargaan orang lain bahkan tanpa kita sadari. Ini pengen dihargai. Gitu. Kalau enggak dihargai karena gue nih. Sebenarnya ini semua karena saya. Jadi kita hati-hati dengan keberhasilan yang seringkali kita pakai bahasa yang baik. Tapi sebenarnya itu menunjuk pada kehebatan kita. Ini mulai meracuni hati, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika pemimpin mulai menuntut haknya. Nih, ya, dari ayat 4 sampai 49. Kalau kita lihat Gideon ini waktu dia ke Sukot dan Penuel, sebenarnya dia sudah menang perang. Lalu karena kelaparan minta roti. Nah, seyogyanya orang yang sudah menang perang ini kan dibantu ini. Tapi memang 2 kota ini kepala batu juga. Jadi dia bilang ya kalau sudah bawa rajanya, Seba dan Salmuna, baru kita kasih roti. Rajanya aja belum ada. Gitu loh. Ngapain kita kasih roti? Nah, waktu menyampaikan itu berubah ini Gideon ini.
berubah pola pikirnya. Ya, saya bayangkan setelah saya cek, antara dia jadi orang yang ketakutan di pengirikan anggur, sampai tiba di Sukot ini tidak lebih dari 1 bulan. Jadi perubahan karakternya dari seorang penakut, ya, jadi seorang yang begitu sombong hanya dalam 1 bulan. Gitu. Saya banyak orang penakut bertahun-tahun, sembunyi terus. Kalau mau panen nggak boleh kelihatan, karena kalau kelihatan pasti diambil. Ya, tiba-tiba dalam 1 bulan karena kemenangan melawan 135.000 orang itu merubah segalanya. Hati-hati Bapak Ibu. Begitu kita sampai pada kemenangan-kemenangan versi pribadi kita, bisa saja kita langsung berubah. Saya bayangin orang penakutnya tingkat dewa nih sebenarnya dia. Tapi kok bisa tiba-tiba dia bilang kalau begitu, kalau saya bawa 2 orang ini katanya, ya, aku akan menghajar kamu dengan duri gurun dan semak berduri dengan onak, ya. Ini bukan yang Tuhan mau nih. Bukan yang Tuhan mau. Jadi Gideon pada dasarnya melakukan 2 kali peperangan. Perang pertama lawan 135.000, menanglah dia terhadap 120.000 orang, tinggal 15.000, itulah yang berlari sama 2 raja ini. Perang kedua, ini adalah perang versi Gideon sendiri. Perang pertama itu versi Tuhan yang pakai obor dan sebagainya. Perang kedua ini dia sudah pakai senjata. Dia sudah mulai menunjukkan ini saya. Dan saya bisa perang, saya akan tunjukkan sama Anda berdua di Sukot dan Penuel, saya akan bawa dia, setelah itu saya hajar kalian. Kira-kira begitu bahasanya dia nih, si Gideon ini. Nah, ini tanda bahaya kedua. Pemimpin yang berhasil mulai menggunakan kekuatan untuk memaksa dan bukan melayani. Ada kecenderungan memaksa kehendaknya. Lalu merasa kalau berhasil ya karena gue gitu. Ini sebenarnya khotbah ini ngomong saya kok. Gitu. Nggak ngomong, ya kalau saudara-saudara memahami sebenarnya kita semua punya tanda-tanda yang sama. Punya tanda-tanda yang sama. Nah, dia dalam 3 sampai 4 minggu dari seorang penakut berubah jadi otoriter. Nih, si anak Tuhan ini nih, ya luar biasa. Hanya dalam 3 minggu dia berubah. Nah, setelah bahaya yang ketiga, dia mulai lakukan pembalasan. Ya. Mulai melakukan pembalasan. Setelah menang melawan Midian, Gideon kembali menghukum Sukot serta Penuel dengan kejam. Dia membunuh para pemimpin kota jauh melampaui keadilan yang wajar. Dia satu-satunya hakim yang membunuh bangsanya sendiri. Gideon. Semua hakim tercatat membunuh musuh. Gideon satu-satunya hakim yang membunuh bangsanya sendiri. Saudara bisa bayangin transformasi karakter dari orang ini, ya, si Gideon ini sangat besar, ya. Dia melakukan pembalasan dendam. Keberhasilan tidak memberi kita hak untuk membalas dendam secara pribadi. Mungkin waktu saudara dan saya di titik bawah kita berjuang, ada orang yang menyakiti kita, ya, melakukan suatu tindakan yang akhirnya kita tersinggung cukup lama. Kita nggak mau bilang kepahitan, tapi kita tersinggung dalam waktu lama. Lah 11-12 bos, tersinggung dalam waktu lama ya sama aja kepahitan. Ya, lalu dia begitu di satu titik dia berhasil, dia cenderung membalas. Kita sih nggak membalas, tapi coba nonton Dracin itu. Hampir 100% itu tentang pembalasan. Dan kita sangat menikmatinya. Oh enak banget itu, hajar gitu. Padahal kita anak Tuhan tuh, nonton kalau lihat pembalasan-pembalasan itu senang banget itu. Ya, saya bergeser dari drakor ke Dracin. Karena drakor lama banget. Dracin ya cepat, seminggu selesai. Itu udah tambah-tambah kerja gitu. Pas mau tidur nonton sebentar, habis juga tuh. Yang gratis banyak apa namanya?
Ada yang nggak sih? Nggak usah yang berbayar gitu. Ya tapi inilah yang terjadi. Kalau orang membalas itu cenderung membalas. Kalau dia sudah berhasil. Yang keempat. Ya. Ini. Godaan keempat. Godaan kekuasaan tawaran menjadi raja. Mari kita buka ayat 22 dan 23. Saya tolong dibantu dulu. Dari Hakim-Hakim 8 ayat 22 dan 23. Bisa dibantu, kita skip dulu sebentar. Nah, ayat 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Dia minta Gideon jadi raja turun-temurun, bayangin. Raja tuh, padahal dia hakim. Hakim itu bukan raja. Karena kemenangan, orang Israel minta dia jadi raja. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. 23. Ayat 23. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu. Dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhanlah yang memerintah kamu. Wow, bagus sekali ini. Kalau kita lihat bahasanya Gideon ini, wah betul-betul anak Tuhan ini. Jangan saya lah, ya, jangan saya yang jadi raja. Nanti kita lihat ayat 24 dan selanjutnya. Tapi, ada tapi. Kalau 24 coba. Sebelum kita nyebrang 24. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu. Baiklah, kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. Ya, saya nggak mau jadi raja, tapi kasih anting-anting aja. Ya, kita kembali. Dia menolak tawaran menjadi raja. Ya, tawaran rakyat, jadilah raja atas kami, dinasti turun-temurun. Kata-katanya sangat benar. Ya, Gideon menolak secara verbal. Tuhanlah yang akan memerintah atas kamu. Ini jawaban yang saleh. Tapi sebenarnya tindakannya berbeda. Oke, ya. Nah, ini jawaban yang saleh. Tapi tindakannya berbeda. Tindakannya akan berbicara jauh lebih keras dari kata-katanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Mengungkapkan hatinya yang sebenarnya. Gitu ya. Dia bilang biar Tuhan aja jadi raja. Sudah betul. Saya bukan raja. Saya ini hakim. Yang raja tetap Tuhan. Nah, kita lihat apa yang dia lakukan. Next. Oh, sorry. Nah, ini yang kelima. Ya, niat baik, effort akan menjadi berhala. Nah, dari kenang-kenangan jarahan menjadi berkat. Nah, kalau kita baca 24 sampai 27, balik lagi. Oh, kenang-kenangan jarahan menjadi jerat. Maaf. Oke, dibaca juga ternyata. Iya. Nah, kita buka dulu Hakim-Hakim 8, 24 sampai 27. 24 tadi sudah, 25. Nah, jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkannya sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. 26. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. 27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Oke, awalnya dia minta emas itu untuk bikin baju efod. Efod kalau dari 100.700 sikal emas itu beratnya setara 19,5 kilogram. Kalau saya kali harga emas hari ini 2,6 juta lebih ya. Itu kira-kira harga baju itu 51,13 miliar. Baju ini 51,13 miliar. Ini harga yang sangat mahal untuk sebuah baju.
Harusnya efod itu hanya terbuat dari, ini saya cek, kain lenan halus yang dipintal, dipadukan dengan benang wol warna ungu, biru, kemisi serta untayan benang asli, emas asli yang ditenun tipis. Sebenarnya itu cukup. Tapi Gideon berbeda ini. Dia minta semuanya yang beratnya 1.700 sikal untuk dibikin baju efod. Yang harganya kurang lebih 51,3 miliar. Saya nggak bisa bayangin kalau orang pakai baju 1 miliar aja udah hebohnya satu republik ini. Kalau 51 miliar baju, lebih baik jangan keluar pintu ini lah. Keluar pintu ini dirampok itu. Ya, habis. Ya, emas berjalan itu. Ya, ini menjadi jerat buat Gideon, ya. Jadi jerat karena dia bermaksud wah ini kenang-kenangan menurut dia. Tetapi menjadi jerat karena ini yang dia lakukan. Gideon mengumpulkan 1.700 emas dari jarahan untuk buat efod, sebuah benda keagamaan yang tadinya tampak mulia. Kemudian ditempatkan di Ofra di kota Gideon sendiri. Harusnya tempat penyembahan itu di Silo. Ditaruhlah di tempat dia. Tempat kemah suci berada di Silo. Dengan ini Gideon secara tidak langsung membuat kotanya menjadi tempat ibadah saingan. Jadi orang gak perlu ke Silo untuk menyembah Tuhan. Cukup di Ofra karena ada efodnya. Cukup di situ. Ini menyangkut kekuasaan, pengaruh dan penghormatan yang dia inginkan. Dia ingin lebih dihormati dari Tuhan yang sudah memberikan kemenangan buat dia. Bahaya ini. Banyak orang yang ngaku Kristen. Tetapi secara kenyataan bertindak di luar itu. Ingin dirinya yang dilihat dan disembah. Ya. Ini yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ya, jadi jerat. Jadi ini mengikat dirinya sendiri. Tidak hanya mengikat dirinya, nanti kita lihat mengikat ke bawah. Kepada keturunan-keturunannya. Ini kena semua. Mari kita laksikan. Lihat yang berikutnya. Tadi yang kelima. Oke. Niat baik pun bisa menjadi berhala jika tidak berpusat pada Tuhan. Maksudnya baik ini. Tapi kalau tidak tentang Tuhan, terbalik. Maka penting sekali kita menyerahkan semua yang kita kerjakan ini untuk Tuhan. Maka dibutuhkan kecerdasan rohani yang sangat baik untuk bisa menempatkan diri di tengah-tengah situasi itu. Itulah yang memaksa saya kuliah. Kuliahlah supaya mengerti hati Tuhan, lalu menempatkan diri di situ seperti apa. Jangan kita salah melangkah. Nah, yang berikut. Ini saya kupas habis Gideon ini, kalau dia masih hidup dia bertobat mungkin ini. Tidak ada lagi sisanya. Nah, harta dan kemewahan yang mengubah karakter. Tadi sudah kita baca. Nah, dia bukan hanya ambil emas tadi, jubah ungu. Ya. Gideon mengambil pakaian kebesaran milik raja-raja. Ini merupakan simbol status yang ia kenakan pada dirinya sendiri. Saya nggak mau jadi raja, yang jadi raja Tuhan. Tapi baju ungu buat saya. Gitu loh. Baju ungu milik raja. Dia memproklamasikan dirinya sebagai raja tanpa berbicara. Ini nih, ngomongnya lain, perbuatannya lain. Tadi sudah sampaikan. Ya. Yang kedua, perhiasan emas di lain itu pun masih diambil. Kekayaan jarahan yang tertumpuk merupakan gaya hidup dan identitas secara perlahan yang tidak terasa berubah. Perhiasannya. Kemudian yang berikut, kalung unta. Kemewahan adalah ujian karakter yang jauh lebih berat daripada kemiskinan. Dan Gideon gagal dalam ujian itu. Waktu kita semakin baik secara ekonomi, itu menjadi situasi yang perlu kita gumuli benar-benar. Jangan sampai kita salah di dalam situasi itu sehingga kita terjebak. Saya pun sangat takut sebenarnya di posisi sekarang. Bukan takut kehilangan jabatan, takut
berubah karakternya. Tidak sesuai seperti yang Tuhan mau. Karena dulu waktu sulit itu kita cari Tuhan itu. Cari Tuhan pun nenek moyang tuh. Siap Kakak Ray, cari Tuhan punya nenek moyang. Cari Tuhan banget gitu maksudnya. Tapi begitu kita berhasil, ini mulai berubah. Anak saya yang nomor 1 yang di Undip itu, waktu mau kuliah, waduh saya perhatikan tuh. Jam 4 dia ambil gitar, nyanyi sendiri. Begitu kuliah saya nanya, Kak gimana? Mulai berubah. Saya bilang sama istri, jangan terlalu keras, kita doain aja. Tetap melayani Tuhan, tetapi passionnya udah gak sama. Itu realita yang banyak dialami semua orang. Begitu dia mau mendapat pergumulan itu, betul-betul berdoa. Begitu sudah tercapai, cenderung berubah. Cenderung berubah. Harta dan kemewahan akan merubah karakter kita. Nah, bahaya ke-7. Hampir terakhir, berapa ya? 7 cukup. Menolak jadi raja, tapi bergaya hidup raja. Ini nih, tadi udah sampaikan. Nah, Gideon punya 70 anak. Ya, dari banyak istri. Alkitab tidak bilang berapa, tapi banyak istri. Tapi dia punya gundik yang melahirkan Abimelek. Ya, Abimelek ini yang berbahaya sekali. Abimelek ini artinya, diberi nama Abimelek, artinya ayahku adalah raja. Sekali lagi, baju ungu bilang dia raja. Dia bilang saya gak mau jadi raja. Tapi dia kasih nama anaknya Abimelek yang bilang saya, bapaknya adalah raja. Ini nih, kita bilang oh biar hanya untuk Tuhan saja. Tetapi yang lain menunjukkan kelebihan kita, kebesaran kita dan semuanya tentang saya. Karena saya, ngomongnya karena Tuhan, kenyataannya karena dia. Banyak ini. Ya ini kenapa menarik sekali diambil karena banyak orang Kristen seperti dia. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Tapi sebenarnya dia hendak mempertontonkan. Sebenarnya saya cukup andil di sini. Ya, Abimelek kelak membunuh 69 saudara tirinya dan menjadi raja yang lalim. Dosa yang tidak diselesaikan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dia habisin semua saudara-saudaranya. Lalu mulai membawa Israel kembali menyembah Baal. Bayangin. Dosanya ini tidak dibereskan. Jadi dosa satu bangsa. Ini saudara perhatikan. Satu orang sangat berpengaruh terhadap satu bangsa. Jadi kita pemilihan bangsa ini mulai dari pribadi kok. Ya, yang pertama kita jaga hati kita supaya jangan kita jadi Gideon berikutnya. Kalau kita ringkas, ini pola keberhasilan dalam kisah Gideon ini. Ini ada empat hal. Ini kalau pertama dia menang, ya, kemudian pengakuan, pengen diakui bahwa ini karena dirinya, kemudian dia merasa punya hak, ada rasa berhak untuk dihormati dan sebagainya, dan akhirnya jatuh. Pola ini berulang dalam sejarah dan bisa terjadi pada siapa saja yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi kalau seseorang itu dipakai Tuhan, jaga hatinya baik-baik karena pola ini akan berulang. Kamu lulus di sini, kamu berhasil, kamu masuk di keberhasilan berikut, pengintaian iblis tetap sama. Jadi kalau kita berhasil, sudahlah. It's only by grace. Saya gak bisa. Gak mungkin karena dia tuh. Tidak mungkin saya berdiri di sini karena Tuhan. Mau bicara apa kita? Semuanya karena dia. Tapi kalau kita sudah melewati itu, saudara berhasil lagi, hati-hati karena di titik itu pun pola kejatuhan ini akan berulang. Jadi semua orang sampai dimanapun level hidupnya, dia jaga hatinya karena dia tahu semuanya karena Tuhan. Dan setiap dia berhasil, dia mulai bertanya, Tuhan, jangan sampai keberhasilan ini membuat saya jauh daripadamu. Karena itu yang dikehendaki iblis. Gitu. Tuhan menghendaki kita berhasil, tapi begitu kita berhasil,
Iblis mengendaki kita jatuh. Ini yang seringkali tidak diperhatikan dengan bijaksana karena orang berpikir bahwa keberhasilan itu karena Tuhan. Dan karena dia diberkati Tuhan maka dia berhasil. Woi bos, dengar baik-baik. Ya, kita memang berhasil karena Tuhan. Tapi kalau kita tidak jaga hati kita maka kita akan jatuh karena iblis. Jadi jangan cepat, wow kamu diberkati banget ya. Waktu diberkati hati-hati. Maka ini penting kita mendoakan Pak Gembala, ya, para pemimpin gereja. Karena banyak sekali pola kejatuhan yang mengintip depan pintu. Ya, saya bilang sama anak staf, kamu mesti berdoa buat saya. Karena saya butuh dukungan, bukan hanya kamu dengar, gitu. Berdoa untuk pemimpinmu itu alkitabiah sekali karena dia berada di pintu kejatuhan. Dia akan cenderung semuanya karena diri saya. Maka kita wajib mendoakan pemimpin karena itu. Nah, next sudah mau habis ini ternyata. Nah, mengapa orang sukses lebih rentan? Ini, kenapa ya? Kenapa kita harus hati-hati karena kita berhasil? Karena ini berbahaya. Ya. Nah, yang pertama, ada 4 kerentanan yang tersembunyi bagi orang yang berhasil. Yang pertama, kewaspadaannya menurun. Ya, keberhasilan membuat kita merasa, oh saya hidup karena Tuhan. Dan ini sudah terbukti saya berhasil karena Tuhan baik buat saya. Ini saat yang paling berbahaya waktu dia mulai mengatakan, ya ini karena Tuhan dan sudah terbukti. Itu akan membuat kewaspadaannya secara rohani mulai turun. Waktu dia mulai merasa baik-baik saja. Ya, ini menjangkau semua orang di gereja. Pun sama, saya sebagai jemaat pun memperhatikan. Ya, setiap gembala pun tanda kutip bertarung ya, tanda kutip ya. Ini bertarungnya positif. Tapi kalau bisa pleset-pleset bisa negatif juga tuh. Ya, saya perhatikan Pak Novit dan kalau melenceng saya bilang Pak Gem, mau maaf. Mungkin kita harusnya begini. Ya ini dari sisi kami ya sebagai jemaat. Tapi saya submit sama Bapak, itu harga mati. Wajib itu. Kalau gembalamu punya kekurangan, jangan ribut. Tunduk saja aja ngomong. Begitu. Jangan tiba-tiba hilang. Ya, tiba-tiba keluar ya. Karena memang kalau pimpinan itu tidak hati-hati, kewaspadaannya menurun. Maka dia wajib didoakan. Yang kedua, pujian manusia. Gitu. Dia dekat sekali dengan orang yang memuji dia. Ya. Biasa dengan mudah menggantikan kebergantungan harian pada Tuhan. Itu mulai berubah pada dirinya. Karena sering dipuji. Dan yang ketiga, akses godaan lebih besar. Sumber daya yang bertambah membuka pintu pada pencobaan-pencobaan yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Tidak hanya orang di luar, di dalam gereja pun sama. Begitu hari ini dia jadi ini, besok jadi ini. Mulai berubah. Saya melihat beberapa orang yang aktif di gereja pun mulai berubah secara rohani. Ya ini karena akses godaan lebih besar. Yang keempat, kesibukan pekerjaan dan pelayanan. Ini mulai menggantikan keintiman pribadi dengan Tuhan. Dia begitu aktif, begitu setia di rumah Tuhan. Ya, bahkan saya bilang Tuhan, my work is my worship. Kan gitu kan. Kalau saya, pekerjaanku adalah penyembahanku. Terjebak Pak. Ini kata-kata yang sangat bagus. Tapi kita mulai menggantikan pekerjaan itu sebagai ibadah. Tapi kita mengesampingkan kedekatan kita sama Tuhan. Lalu kita pikir ini bisa diganti karena pekerjaan juga pelayanan. Nggak bisa Pak. Kalau tidak dekat dengan Tuhan. Sangat mungkin kita mulai sibuk dan menggantikan itu dengan sesuatu yang tampak aktif di luar tapi kosong di dalam. Gitu. Jadi kalau berdiri di sini tuh ada ketakutan Pak Gem. Ketakutan itu begini, jangan bicara ke jemaat kalau kamu nggak mengerti apa yang Tuhan ajar buat kamu. Nggak bisa. Harus dia alami karena itu saya bilang sama istri yang diceritakan ini sebenarnya tentang saya kok. Apa yang dialami, dirasakan, dan ternyata persis dengan Pak Timotius sampaikan.
Ini nggak janjian, saya nggak tahu gitu. Tadi dengar, mirip banget. Nah, berikut. Pelajaran kepemimpinan melayani versi pemerintah. Gideon yang rendah hati, Hakim-Hakim 6 ayat 15. Aku ini yang paling kecil di antara kaum ayahku dan kaumku yang paling kecil di antara suku-suku Manasye. Berubah menjadi Gideon yang sombong. Hanya dalam waktu 1 bulan paling lama. Ya, aku akan mengajar engkau dengan duri dan gurun semak berduri. Dari hamba menjadi tuan yang menuntut. Ini perubahan Gideon. Sangat radikal. Ya, pemimpin sejati tetap menjadi hamba meski memiliki kuasa penuh. Seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Ya, boleh jadi pemimpin, hatinya tetap hamba. Ya, tetap hamba. Itu hati tetap hamba pun hati-hati. Tidak semua harus kita kerjakan. Saya coba menerapkan ini di kantor. Ternyata melenceng juga. Jadi kecapean. Gitu loh. Karena merasa saya harus turun gitu. Ternyata melenceng juga. Jadi intinya sebenarnya adalah kedekatan dengan Tuhan. Izinkan Tuhan dekat dan Dia akan membimbing kita step by step. Enggak ada cara lain, Pak. Begitu kita mau berhasil hanya satu kunci ini. Jaga hatimu dengan Tuhan. Maka Dia akan memimpin langkahmu langkah demi langkah. Dan itu akan naik terus, Pak. Enggak akan berhenti. Setiap kita mencapai satu pencapaian, kita mulai waspada, dekat sama Tuhan, naik lagi. Jangan sampai kita lengah. Next. Nah, sudah mau habis, tinggal 1 slide terakhir. Karena saya tetap harus lihat waktu, saya sudah mau selesai. Nah, relevansi kita untuk kehidupan hari ini. Karir dan promosi, jabatan baru dan kesuksesan membuka godaan baru. Kuasa, uang, dan reputasi. Ini terjadi, ya. Setiap kita mulai berhasil, mulai sukses, kita mesti hati-hati karena pintu godaan baru mulai terbuka. Jadi jangan pernah lupa diri dan jangan terlalu banyak bersyukur, benar. Lama sekali bersyukurnya, lupa diri untuk hati-hati. Ya, bersyukur penting, Pak. Tahu ini semua karena Tuhan. Tapi kalau kelamaan, yang dicerita tuh syukurnya itu, saya diberkati, hati-hati. Ya, yang kedua, pelayanan yang berkembang, ya, pelayanan yang berhasil bisa membuat kita merasa tidak membutuhkan bimbingan Tuhan lagi. Ya, pekerjaan yang berhasil bisa membuat kita tidak membutuhkan bimbingan Tuhan lagi. Bahaya sekali, karena kita akan mulai merasa saya nggak butuh Tuhan lagi. Begitu, ya, ini sangat berbahaya. Yang ketiga, nah, keluarga yang diberkati. Ya, kemakmuran keluarga bisa menggantikan kebergantungan kepada Tuhan sebagai sumber sejati. Jadi kalau anak-anak kita diberkati, jangan lupa diri. Ya, bersyukur itu penting, tapi tidak perlu terlalu dibanggakan. Apakah keberhasilan membawa kita lebih dekat atau lebih jauh dari Tuhan? Ya, ini dia. Apakah keberhasilan membawa kita lebih dekat atau lebih jauh dari Tuhan? Ia adalah cermin. Gideon bukan pengecualian. Tapi Gideon ini menjadi cermin bagi setiap orang yang dipakai Tuhan. Para pemain musik bisa maju ke depan. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Apakah ini semua buat saya lebih dekat dengan Tuhan atau tidak? Karena ini pertanyaan yang penting. Tuhan gak pernah tertarik kita diberkati atau enggak kan? Gitu loh. Kalau kita yang dijual itu berkatnya. Karena kalau kita gak jaga hati ini, itu berbahaya sekali nih. Menulis tentang ini membuat saya betul-betul berpikir banyak tentang diriku di hadapan Tuhan. Saya bilang jangan Tuhan sampai saya kedapatan gak setia. Hanya karena hal-hal ini. Sangat berbahaya. Terakhir. Ya. Satu pertanyaan yang perlu kita gumuli bersama. Di area mana kehidupanmu? Di mana keberhasilan mulai menggeser Tuhan dari tahtanya? Saudara dan saya berpikirlah sendiri. Sampai di titik ini, Tuhan telah membuat kita ada hari ini. Apa ada satu titik yang mulai membuat saya menggeser Tuhan dari tahtanya? Renungkan dengan jujur, karir, pelayanan, atau keluarga, atau reputasi.
Area mana yang mulai membuat kita berjalan tanpa Tuhan? Kembalikan setiap keberhasilan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan sebelum ia berubah menjadi berhala yang mencuri tahtanya. Karena anugerah Tuhan cukup untuk memulihkan hati yang jujur. Seperti ia lakukan berkali-kali. Cinta Tuhan itu cukup besar, jatuh kita. Dia ampuni. Berkali-kali Tuhan bilang, kembali padaku. Jangan berjalan sendiri. Semua yang kita sudah capai hari ini, mari kita ukur diri kita masing-masing. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil dan dipakainya. Bila kamu dapat, bila kamu dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya. Mari kita makin berdiri. Semua karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Kami udah gak bisa ngomong Tuhan, semuanya karena Engkau. Tuhan terima kasih untuk semua kebaikan. Terima kasih karena Tuhan buat kami ada. Jangan biarkan semua yang telah kami terima hari ini membuat kami jauh daripada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya.
Amin. Silakan duduk. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lagi katakan anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari angkat tinggi roti sambil bersyukur kepada Tuhan. Ingatkan diri kita, semua karena Tuhan. Tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini kalau tidak Tuhan karuniakan buat kita. Mari akui masing-masing kita. Mungkin ada kesombongan-kesombongan yang mungkin sering muncul dalam pikiran dan hati kita. Ayo, minta kemurahannya. Minta kemurahannya. Tuhan, Engkau yang tahu hati kami. Tidak ada yang bisa kami sembunyikannya, Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering muncul sikap hati itu. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Supaya hidup kami terus didapati seperti Engkau. Hidup dalam kerendahan hati ya Tuhan. Hati seorang pelayan, hati seorang hamba itu terus Tuhan beri buat kami. Kami terus melayani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu di dalam darah-Mu ada kehidupan ya Tuhan. Biar waktu kami meminumnya kehidupan Tuhan mengalir buat tubuh, jiwa dan seluruh kehidupan kami. Segarkan, sembuhkan, pulihkan tubuh kami, jiwa kami, seluruh area kehidupan kami, keluarga kami, usaha bisnis pekerjaan kami yang Tuhan percayakan. Kehidupan-Mu mengalir ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Ayo sama-sama kita beri syukur kita kepada Tuhan. Katakan
Engkau, semua karena Engkau Tuhan, semua karena anugerah-Mu kami ada, semua karena Engkau. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Ini syukur kami Tuhan, kami bawa syukur kami, pujian kami hanya bagi-Mu. Yes, Jesus. Terimalah syukur kami, Jesus. Semua karena Engkau Tuhan. Apa yang kami punya, apa yang kami miliki, terima kasih buat kasih karunia demi kasih karunia Tuhan beri buat kami. Engkau sangat mengasihi kami karena Engkau Tuhan yang terus mengingatkan kami. Terima kasih, kami bersyukur Engkau sedang membawa kami terus naik dan semakin naik. Waktu promosi demi promosi Tuhan datang, Tuhan tolong tetap hati kami melekat kepadamu. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Bersyukur Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kekuatan yang baru oleh tubuh dan darah-Mu. Semua dikuatkan, semua disegarkan ya Tuhan. Haleluya, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami membawa syukur kami hanya kepada-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dan lubuk hatiku. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lagi katakan, terpujilah Terpujilah Tuhan Yesus.
kami hanya bagimu, bagi Sang Raja di atas segala raja. Saat ini bukakan tingkap surgamu, Tuhan curahkan, limpahkan segala berkat rohani dalam surga, turun berlimpah-limpah atas umat-Mu ya Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka, terus karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis mereka, dari kelimpahan-Mu. Tuhan percayakan berkat bangsa-bangsa atas umat-Mu. Dikaruniakan hikmat ilahi atas umat-Mu ya Tuhan. Diberkati anak-anak studi, anak-anak kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kesehatan umat-Mu, berkati curahkan berkat kerajaan-Mu, biar kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu Tuhan berlimpah-limpah turun atas umat-Mu, menjagai hati mereka, menjagai pikiran mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan berkati.